Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi aplikasi PCK pada materi perubahan iklim kelas 7 SMP yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 kelas B. Baik, langsung saja kita ke slide kompetensi dasar. Di sini Anda tuliskan semuanya, masih belum rapi ya. Seharusnya ini kalau misalnya sudah rapi, tulisan dan angka dipisahkan atau dibuat dalam sebuah tabel, itu akan lebih baik ya. Tapi secara keseluruhan kelompok ini menuliskannya jelas, tidak terlalu banyak variasi ya, variasi yang menutupi tulisannya bisa dibaca, kemudian background dengan tulisan juga kontras sehingga jelas untuk dibaca. Nah, kalau ini masih kurang besar ya, soalnya space-nya di sini masih banyak yang tersisa. Nah, saya apresiasi untuk kelompok ini ya. Kelompok ini merupakan kelompok yang maju urutan pertama, tetapi dalam mengerjakannya saya lihat kelompok ini sedikit hati-hati dalam mengisinya dan menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih sekali. Nah, untuk IPK-nya saya rasa sudah sesuai ya. Di kompetensi dasar KD 3 itu menggunakan kata kerja operasional menganalisis. Kemudian kalau di sini saya melihat kata kerja operasional yang dipakai menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis dan seterusnya itu mengarahkan peserta didik untuk mencapai KD 3. Kemudian yang IPK 4 ini saya rasa masih belum sesuai. Kenapa? Karena KD-nya di sini yang KD 4 itu kan membuat tulisan tentang gagasan ya. Walaupun ini ada yang terpotong, saya tidak tahu bagian bawahnya ini apa. Tetapi nah, IPK-nya di sini menganalisis. Menganalisis itu bukan termasuk kata kerja operasional untuk ranah keterampilan ya. Apalagi tadi KD-nya membuat tulisan, maka kata kerja operasional untuk IPK itu jangan menganalisis dan menerapkan ya. Atau menerapkan ini dalam bentuk tulisan, harusnya seperti itu ya. Tolong ini nanti diperbaiki lagi. Nah, untuk mengetahui kata kerja operasional ya pada ranah pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan nanti akan saya lampirkan di bawah video review ini. Nah, ini akan lebih rapi lagi kalau misalnya IPK dan tujuan pembelajaran bisa dibuat dalam satu tabel ya. Nah, ini juga sesuai dengan yang saya sampaikan ya, ada tulisan peserta didik mampu melalui model pembelajaran atau pendekatan dan seterusnya. Kemudian menuliskan karakter yang diharapkan ya, sesuai dengan IPK yang sudah Anda turunkan dari kompetensi dasar. Nah, karena tadi ada yang masih salah ya di IPK-nya, maka penulisan dalam atau penyusunan tujuan pembelajarannya juga harus menyesuaikan IPK yang baru. Nah, untuk materi pembelajarannya saya rasa sudah cukup ya. Oke, nah model pendekatan strategi metode pembelajaran yang Anda pilih saya rasa sudah sesuai. PBL pendekatannya saintifik, kemudian strategi pembelajarannya discovery, model pembelajarannya diskusi, eksperimen dan tanya jawab. Ya, pemilihannya sudah sesuai. Kemudian nah, ini Anda langsung ke kegiatan pembelajaran. Oke, mohon perhatian semuanya. Saya rasa untuk sintaks PBL ya, dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, dan itu yang terakhir ya,
itu seharusnya bisa Anda tuliskan pada tiap pertemuan gitu ya. Di sini kan Anda menyesuaikan dengan video yang saya sampaikan dulu ya. Video yang saya sampaikan dulu itu menggunakan PJBL. Proyek itu sangat tidak memungkinkan kalau ya mungkin aja ada yang selesai dalam satu pertemuan, tetapi banyak sekali proyek-proyek yang bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Jadi sintaksnya saya pecah menjadi beberapa pertemuan. Tetapi kalau saya melihat di sini, sintaks dari PBL itu seharusnya bisa dituliskan dalam satu pertemuan. Gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya di sini juga ada pendekatan saintifik ya, Anda tuliskan semuanya. Ini saya rasa kegiatan pembelajaran sudah sesuai ya dengan langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, untuk pendekatan saintifiknya juga bisa Anda masukkan pada tiap pertemuan, tidak hanya di pertemuan 1, tetapi juga di pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan yang keempat. Begitu ya, tolong ini nanti direvisi. Itu saja yang perlu direvisi dari kelompok ini, dari IPK-nya. Kemudian tadi tujuan pembelajaran menyesuaikan IPK, metodenya sudah sesuai, kegiatan pembelajarannya ini tolong Anda revisi. Nah, revisinya bagaimana? Silakan Anda setelah ini berdiskusi untuk merevisi tugas Anda. Nanti tugas itu Anda ketik masing-masing pada blognya ya. Kalau sudah, nanti linknya dikirimkan ke saya atau nanti langsung Anda cantumkan pada bagian deskripsi video presentasi Anda yang dahulu ya. Anda sampaikan bahwa ini adalah hasil revisi dari presentasi saya di atas gitu ya. Linknya Anda masukkan ke sana. Begitu ya. Nah, untuk bagian-bagian selanjutnya seperti penilaian dan seterusnya itu tidak usah saya bahas ya, karena di sini saya hanya meminta Anda untuk mengaplikasikan di bagian metode pendekatan dan seterusnya. Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelompok ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.